Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah meraih mimpi. Aduh, tak dulu deh Pak Bos. Mimpi apa jadi penonton semalam? Hari ini syuting di Hotman Paris, dekat sama tentara ganteng-ganteng. Bisa aja lo penonton. Wow. Baik-baik, ya. Kamu tahu nggak waktu saya masa kecil di pinggir Danau Toba? Tahu, kan Pak Bos suka cerita dulu disuruh minum. Apa tuh sup? Enggak, ini soal kayaknya? mimpi nih. Ah. Dulu saya lewat di gedung Sarina ya? Sarina. Iya. Sama gedung Hotel Indonesia. Benar. Waktu saya turun dari kapal Tampomas dulu, lewat di sana. Inilah yang saya pelajari waktu SD. Ya kan, gedungnya Sarina. Kan kita kan tahu waktu di zaman Soekarno bangun. Benar. Lu tahu sekarang, Lamborghini gua parkir di sana. Bukan main. Ya. Dan selalu dapat prioritas parkir walaupun uang parkirnya 300.000. Aduh. Itu artinya apa? Anything is possible, oke? Yes, bener Ya banget, itulah. setuju Ya. banget. Tapi ya, Pak Bos kan sering banget menceritakan tentang kisah inspiratif ini. Jadi banyak banget masyarakat muda Indonesia itu yang pengen banget jadi kayak Pak Bos Hotman Paris. Itu jadi salah satu tolak ukur atau patokan nanti pengen jadi orang sukses seperti Bang Hotman kayak gitu. Iya, sekarang ini banyak benar ibu-ibu ingin anaknya masuk fakultas hukum. Yang dulu fakultas hukum itu adalah seolah-olah sekolah buangan. Waktu saya masuk fakultas hukum, karena nggak masuk ITB, saya 2 kali masuk rumah sakit karena stres. Karena apa? Nggak ada masa depan jadi pengacara. Ternyata, I make it. yes, you made. Benar. Dan malam hari ini, kebetulan bintang tamu kita malam hari ini juga merupakan sosok yang menginspirasi dan jauh banget dari yang namanya sensasi. Tapi sebelum kita undang, ada cuplikan video yang satu ini kita lihat bareng-bareng yuk. Sosok yang satu ini sangat luar biasa dan pastinya menginspirasi semua perempuan yang ada di Indonesia. Puspita Ladiba, pilot cantik yang datang dari keluarga sederhana ini, menjadi perempuan penerbang pesawat pertama di TNI AD dan sekarang ia menjadi sebagai co-pilot TNI AD. Bisa berkecimpung di dalam dunia militer diawali saat dirinya lolos menjadi anggota Paskibraka di kota Medan. Karena sangat gigih berlatih, ia kemudian dipercaya untuk ikut mewakili Sumatera Utara dalam Paskibra Nasional di Istana Negara. Latihan militer yang ia dapatkan selama karantina Paskibra merupakan dasar ketertarikannya di dunia militer. Kebanyakan orang yang masuk dalam akademi militer seperti Ladiba ini memang dari keluarga yang berada, namun tidak dengan dirinya. Ia mengaku tidak malu dengan profesi orang tuanya yang seorang supir dan penjual jagung bakar. Ketika masuk akademi militer, menjadi penerbang wanita pertama Angkatan Darat tentu merupakan kebanggaan tersendiri untuknya. Terlebih lagi, Ladiba ini adalah contoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang merasa tak bisa melakukan apapun karena kondisi keluarga dan ekonomi kurang mendukung. Jika kita gigih dan usaha, apapun bisa kita lakukan. Gak usah lama-lama, langsung aja kita undang yuk, ini dia Puspita Ladiba. Aduh, aku nonton videonya aja tadi aku merinding banget sampai ke leher-leher merinding semuanya. Puspita Ladiba, panggilannya siapa sih? Akrab dipanggil Ladiba aja. Ladiba. Ladiba. Pertanyaan pertama, sekarang kamu pilot apa? Kopilot? Co-pilot ya. Co-pilot helikopter Bell 412. Apa itu, helikopter yang matiin api di hutan atau untuk perang? Kita khususnya helikopter Bell 412 di TNI Angkatan Darat bisa perbantuan sebagai VIP dan perbantuan untuk pasukan-pasukan darat. Oke, jadi ini sesudah lulus SMA, baru lulus apa? Masuk akademi atau apa? Iya, diceritain dong gimana perjalanannya sampai Iya. sekarang akhirnya jadi co-pilot gitu. Perjalanannya mulai dari awal setelah lulus SMA, Ya. kita di perjalanan kelas 2 SMA, saya daftar
Paskibraka Nasional 2012. Di situ alhamdulillah bisa mewakili Sumatera Utara untuk mengikuti Paskibraka Nasional. Sampailah ke Jakarta. Sampailah ke Jakarta, Terus? setelah itu ditawarkan masuk ke Akademi Militer. Akademi Militer. Ditelepon oleh Markas Besar Angkatan Darat. Jadi kamu lulus tes Ya. dan sekolah 3 tahun, begitu? Ya, Oke. 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Oke, boleh tahu nggak masa kecilmu di mana? Masa kecil, dari kecil SD sampai SMA saya di Medan. Katanya orang tuanya hidup dari jualan jagung, atau benar nggak itu? Benar sekali, dari Benar ya? SD kelas 4. Sebenarnya sih SD kelas 4 saya ikut ibu saya. Jualan, pertama jualan sayur keliling komplek gitu. Jualan sayur keliling keliling kompleks komplek. yang didorong begitu ya, pakai Naik sepeda, bukan Oh, naik baru sepeda. Habis Kelas itu? 4, setelah itu ya SMP jualan jagung bakar sampai sekarang. di mana itu di Di kota Medan, di Jadi sampai pinggir jalan. sekarang orang tua kamu masih jualan jagung bakar? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Dia juga ada ayahnya Ladiba jadi supir, betul ya? Iya, betul sekali. Jadi Boleh nggak ceritakan penderitaan, kepahitan hidup yang pernah kau alami waktu masih remaja atau masih kecil? Pernah nggak? Bisa nggak ceritakan? Misalnya Ceritanya- uang nggak cukup atau apa? Setelah SMA itu yang pahitnya itu saya keterima di universitas terbesar di Indonesia. Salahnya saya tidak bisa mengikuti karena tidak mempunyai biaya untuk melanjut kuliah. Jadi karena ada kesempatan Angkatan Darat menawarkan saya untuk memasuki Taruni Akademi Militer, kenapa enggak? Prinsip hidup saya adalah kenapa kesempatan nggak datang 2 kali. Pernah nggak kau masa kecilnya, masa remaja sampai nggak bisa makan karena kurang uang, atau apa penderitaannya paling yang kau rasain? Kisah yang paling kamu nggak bisa lupain. Iya, yang Ladiba. nggak bisa kau lupain. Ya waktu itu ibu pernah jualannya nggak laku gitu. Jualan terus, Jualannya nggak laku terus ya kita makan seadanya aja. makan seadanya aja. Yang dia jualannya makan jagung yang dijual. Jagung yang tidak laku dijual. Iya. Oke. Sesudah kamu lulus sekarang, kamu sudah bisa bantu orang tua secara ekonomi. Alhamdulillah untuk saat ini setiap bulan saya wajib mengirim ke keluarga. Dan Sangat bersyukur sekali. tapi masih jualan jagung terus orang tuanya. Orang tua kalau saya bilang kenapa sih diterusin jualannya, udah nanti Diba yang bantu. Ayah sama ibu nggak mau ngebebanin Diba selagi orang tua masih bisa bekerja. Oh begitu. Ladiba, boleh diceritain nggak sih peran orang tua Ladiba selama ini dalam mendukung Ladiba memilih menjadi seorang TNI? Peran orang tua itu sangat besar sekali karena dari kecil awal sekolah sampai sekarang setelah SMA itu nggak pernah ditinggal sama orang tua. Oh begitu. Tidak pernah ditinggal sama Maksudnya orang tua, di- selalu Dikasih lingkungan orang tua, perhatian. dikasih pengertian, Kasih kalau- motivasi. kasih motivasi, Ya. terus semangat belajar, jangan patah semangat walaupun keadaan ekonomi. Waduh. Ini orang tuanya. Aduh, Bapak. Hebat Pak. Orang Medan, Pak. Ya. Orang Medan. Silakan. Bapak di sebelah sana. Ibu di sini. Kamu di sini. Ya. Dak, kursi Mama saya. datang. Bapak gimana caranya mendidik anak dulu? Ya sebenarnya nggak mendidik anak saya Ladiba ini nggak berapa sulit, Pak. Kenapa? Nggak sulit gitu loh, Pak. Karena saya itu mendidik dia ini waktu misalnya dalam sekolah, Ya. saya hanya saya hanya mendorong kemauan dia itu untuk belajar. Support Bukan ya, Pak, memaksa dia belajar, mensupport. Ya. Jadi saya galilah kemauan dia itu untuk Ya. belajar, bukan dipaksakan gitu, Pak. Begitu. Iya. Dan terutama Bapak selalu ada di keluarga, itu yang penting ya. Ya, Jadi- tapi nanti kalau pas tuh ada kerjaan, saya kan supir, Pak. Oh supir juga. Ya, supir Ya. pribadi. Kadang dulu sebelum itu supir mobil rental, kadang sebulan ke luar kota baru balik. Begitu. Ya. Gitu. Pak Heri, boleh tahu nggak sih emang cita-cita dari Ladiba emang pengen jadi anggota dari TNI, atau ini karena kesempatan yang tadi Ladiba cerita, atau dulu mungkin dia punya cita-cita lain selain Nah, menjadi TNI? Ya, sebenarnya cita-cita Ladiba ini nggak di TNI pertamanya.
dia kepingin pada waktu itu mau masuk, habis tamat SMA masuk kedokteran. Oke. mau jadi Ya, dokter tapi ya. karena dia udah bilang, Pak, kalau Diba nanti tamat SMA mau kedokteran, kalau nggak kecewa, dibilangnya. Dan itu sekolah paling mahal. Iya. Ya. Jadi saya bilang gini, waktu SMA ini Pak, Bang. Jadi saya bilang, Papa nggak mampu. Ya. Tapi jangan pikirkan itu dulu, tamatkan dulu SMA Ya. gitu. Itulah, terus habislah cerita itu Pak, dia Ya. tamatlah SMA gitu. Apa nasihat kamu kepada generasi muda agar sukses? Filsafat hidup apa yang perlu? Filsafat hidup Contoh apa gitu? Jangan apa yang harus dipegang? selagi kesempatan itu masih ada dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali, kejarlah mimpimu dan make your dreams come true. Kejarlah mimpimu. Kejarlah mimpimu. Pak, apa yang kau ingin wujudkan mimpi orang tuamu? Apa langsung cari pengacara? Udah nikah belum? Belum. Mau cari pengacara? Aduh. Bagaimana nih? Ada nggak mimpi apa yang mau membahagiakan orang tua apa? Mimpi yang pertama kan sekarang udah jadi penerbang gitu. Ya, Biasanya melayani masyarakat-masyarakat Ya. dan para anggota-anggota untuk terbang. ya. Mimpinya ya ingin menerbangkan orang tua aja, karena sampai saat ini pun ayah sama ibu juga nggak tahu kok sampai sekarang Diba tuh udah bisa terbang juga. Oh, ke sini naik pesawat, Bu, Pak. Iya, ini pesawat. Naik pesawat. Jadi pengen mimpi Bapak, dia katanya ingin waktu dia lagi bawa helinya ini, Bapak sebagai penumpang. Iya. Gitu, cita-citanya. Iya begitu. Waduh, jadi ini Amin, kita amin. Ya, pokoknya. Terus katanya saya dapat informasi kalau papanya Ladiba ini, Pak Heri ini baru berulang tahun tanggal 26 Februari lalu. Betul ya Pak ya? Betul Pak Heri ya? Oh, tahu. Tahu dong, ini tim investigasi Hotman Paris Show udah dapat info Iya, dari soalnya pada KTP, 26 Februari Iya, benar. ulang tahun. Ada yang Ladiba ingin sampaikan gak sih sama, panggilannya apa nih? Papa. Papa sama Papa di ulang tahunnya Papa. Yang keberapa Pak Heri kalau boleh tahu? 61. Yang ke-61 tahun. Di- Ya, sehat-sehat. Diba mau ngucapin ke Papa terima kasih banyak udah bimbing Diba dari kecil sampai besar. Terus makasih banyak udah, walaupun Diba setelah lulus SMA Diba nggak bisa nemenin Papa. Diba selalu pulang ke rumah paling setahun sekali atau 6 bulan sekali. Banyak orang bilang mungkin uang itu nggak ada harganya selain kebahagiaan. Sampai saat ini terima kasih banyak kepada Papa sama Mama udah ngebimbing Diba. Maafin kesalahan Diba semuanya. Semoga Papa sama Mama sehat selalu di Medan. Amin. Kalau dari Pak Heri sendiri, sekarang Diba sudah sukses jadi seorang penerbang di Angkatan Darat. Ada yang ingin disampaikan gak sih sama Pak Heri sama Diba? Mungkin selama ini kebanggaan Pak Heri yang belum tersampaikan sama Diba. Ya, terima kasih kepada Ananda Ladiba yang telah sekarang sudah mencapai cita-citanya itu. Papa merasa sangat-sangat bersyukur dan terima kasih bahagia sebagai orang tua. Juga mama kamu, adik kamu, dan kakak kamu. Sebagai yang seperti Diba katakan, sama tadi baru Diba katakan, itu adalah kewajiban orang tua. Dan papa sama mama ikhlas atas semua itu. Itu aja. tapi oke. Bang, ada yang mau saya sampaikan. Gimana Pak? Ada Pak? Pada waktu dia sebelum pemilihan Paskibraka Ya. sama masuk akademi militer, pada waktu itu kan seleksi, Ya. dia naik sepeda motor sama gurunya. Terus? Nah, kemudian waktu seleksi itu, rame-rame itu, sesudah seleksi itu, dia pulang, belum ada pengumumannya.
Dia down pada waktu itu karena yang datang itu ada yang pakai, maaf bang ini, ada yang pakai Alphard, Fortuner, Pajero. Oke, saingannya berat-berat. Kayak gitu. Jadi cuman ada kata yang saya bilang sama dia. Yaitu? Bukan masalah apa yang kita miliki dan apa yang kita kerjakan di Ba, tetapi apa yang bisa kita kerjakan dengan apa yang kita miliki. Yes. Apa yang bisa dikerjakan? Oke. Terima kasih Ladiba, terima kasih juga Pak Heri yang sudah hadir di Hotman Paris Show malam ini, yang sudah menginspirasi kita semua. Semoga kisah Ladiba ini jadi inspirasi buat kita semua generasi muda di Indonesia pastinya. Jangan kemana-mana, masih ada yang seru di Hotman Paris Show, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Tergugat 1 itu tidak ada di video klip maupun di produksi video klip tersebut. Tergugat 1 siapa? Papanya.